Oke pemirsa, kembali lagi bersama channel saya Miji Teknik. Dalam video saya kali ini saya akan mencoba memperbaiki mesin cuci merek Aqua. Kerusakannya adalah mati total. Jadi ini sama sekali tidak berfungsi. Timer yang kita putar, kita akan colokkan. Nah, ini sama sekali tidak berputar, tidak ada reaksi sama sekali. Dan di sini kita akan coba buka apa penyebabnya. Nah, sini kita perhatikan di sini. Nah, jadi kita harus periksa di bagian dalamnya ini, di bagian mesinnya. Ini sudah jelas bukan dinamo yang rusak, tetapi ini kerusakannya adalah mati total. Berarti ada di bagian kabel yang putus. Jadi kita lihat dulu di sini, ini kumpulan kabel. Kabel ini bisa dibuka. Ini merek Aqua ya, mesin cuci merek Aqua. Kalau merek lain, Sharp atau yang lain beda lagi dia. Ini kita buka, ini kita tarik saja, tapi jangan diputus-putuskan dulu sambungannya, nanti dirapikan lagi kembali. Nah, ini kapasitornya. Nah, di sini kita lihat ke atas ada enggak yang putus. Ini kabel ke atas 1 2 3 4 5. Ini 5 ditambah 2 ada 7 kabel ke atas. Tidak ada yang putus, semua bagus. Terus ke bagian mesin kita perhatikan, periksa apakah ada yang putus. Ini tidak ada yang putus, ini juga tidak ada yang putus, tapi dia tidak bisa hidup. Nah, kemudian di bagian atas, sebelumnya di sini kabel arus listriknya pun kita lihat ini tidak putus, hanya robek saja sedikit, tapi dalamnya tidak putus. Kemudian colokannya ini ke kabel listrik pun dia tidak ada yang putus. Nah, kita periksa dulu yang bagian timer atas ini. Ini kita buka. Ini kita buka dulu, kemudian ini kita buka dulu. Nah, kita lihat apakah ada yang putus. Ternyata ini kabelnya masih tersambung semua ke bawah. Ini pengering juga, pengeringnya ini ada 2 kabel tersambung ke bawah masih. Ini tadi 5 kabel yang masih tersambung ke bawah. Oke, di sini masih bagus. Oke, nah kalau misalnya di bagian atas tidak ada yang putus, di bagian atas ini tidak ada yang putus, semua bagus, normal. Lalu di sini kita akan lihat sekringnya. Berarti biasanya kebanyakan di sini sekring yang kena dia. Coba buka sekring. Dari sebelumnya, kalau kita ragu apakah dinamonya yang rusak, di sini boleh dicek dulu dinamonya. Potong kabel dinamo pencuci, misalnya kabel pencuci ini dipotong, dicek pakai multitester, pakai tang ampere. Videonya sudah ada di video saya yang lain. Kalau ingin melihat videonya boleh diminta linknya melalui komentar. Dan juga pengeringnya dipotong 3, dicek menggunakan tang ampere. Nah, tadi saya sudah cek sebelumnya, jadi saya pastikan dinamonya ini dua-dua masih bagus. Sekarang kita akan cek dulu sekringnya. Ini kita buka ya. Ini kumpulan kabelnya yang dibungkus agar dia aman dari bocoran kesetrum. Nah, ini bungkusan kabel. Kita
setiap mesin cuci yang masih baru bawaan itu ada namanya sekring. Sekring ini untuk pengaman panas pada kabel. Jadi tidak pakai sekring pun tidak masalah, tapi lebih bagus diberi sekring. Ini sekringnya, ini dia sekringnya. Nah, ini kita langsungkan dulu. Ini caranya, ini kita buka dulu. Kalau mau diganti ini dibuka, diputar, dibeli saja di toko elektronik. Ini sekringnya, bawa contoh nanti di sini ada terlihat dia berapa ampere. Nah, ini 4 ampere ya, 4 ampere atau 5 ampere. Nanti dibeli saja. Nah, jadi ini kita langsungkan dulu. Oke. Caranya kita potong saja ini pangkalnya, tapi jangan potongnya jangan sampai kandas, nanti disambung kembali. Ini kita potong. Kemudian di sini juga. Jadi kabel yang lain ini nggak usah bingung, ini jangan diapa-apain. Cari aja yang sekring ini. Nah, ini yang terhubungnya, nanti ingat ini yang terhubungnya kemana, yang diputus tadi, nanti disambung kembali. Kita potong. Nah, ini kita coba langsungkan. Kalau mesin cucinya hidup, berarti sekringnya saja yang diganti, dibeli sekringnya, harganya paling sekitar 1.000 atau 2.000 gitu. Oke, ini kita langsungkan dulu. Kalau dia hidup, berarti mesin cucinya kerusakannya hanya pada sekring saja. Oke. Nah, saya akan copkan dulu ini kabelnya. Ini saya copkan kabelnya. Kita lihat. Ternyata dia tidak hidup juga. Berarti belum tentu sekringnya rusak. Nah, ini tidak hidup juga dia, spoilernya pun tidak hidup. Nah, sekarang kita akan melakukan pengecekan pada kabel arusnya. Tidak hidup juga, jadi kita cabut dulu. Ini tadi nanti dulu, tidak usah kita pasang dulu. Kita lihat kabel arusnya dulu. Ini berarti ada yang bermasalah. Kabel arus ini kita cari, kabel arus ke listrik ini ada dua aja, ini grounding, yang biru dan coklat. Ini kita cari dulu pangkalnya. Nah, kita potong saja, nanti sambungan kembali. Kita potong, atau kita perhatikan di sini dia soketnya masih tersambung semua. Ini yang biru dan coklat, ini kabel arus listrik ini kita potong. Sudah. Nah, ini kita cek ke kabel colokan menggunakan multitester jarum boleh, multitester digital juga boleh. Ini kita arahkan ke ohm. Kalau dia ada terhubung, dia akan bunyi seperti ini. Atau nilainya ada nih, nampak pula. Nah, itu ada angka 4 ya. Dia kalau dia terhubung dia ada nilai. Nah, sekarang kita coba salah satu ini kabelnya tadi ya. Saya kameranya majukan dulu sedikit ya. Nah, nampak oke nih. Ini kabel yang coklat. Kita cek ke salah satu pin cok ini. Oh, terhubung. Dia terhubung.
kemudian ke pin ini berarti yang biru kita cek ke sini, berarti oh terhubung. Ya, ini tadi ke coklat juga terhubung, berarti aman, cok listrik, cok kabel tidak ada masalah ya, jadi kita sambungkan kembali. Ini kita sambungkan kembali merah dan coklat. Nah, sekarang udah kita pastikan timer tidak rusak, kemudian kabel arus tidak rusak, screennya pun tidak rusak. Ini kita screennya kita balut dulu biar aman, nanti kita kembalikan. Nanti ini jangan lupa disambung lagi screennya, ini dihubungkan lagi. Nah ini ya. Nah sekarang di sini semua juga masih berfungsi ya, jadi kita bingung nih, masih berfungsi semua tapi kok nggak hidup, mati total ya. Nah caranya di sini adalah kita tes langsung. Ini tadi arusnya jangan disambungkan dulu, ini langsung ke arus listrik kecolokan, ini langsung kecolokan. Jadi ini tidak kita pakai, kita langsungkan pakai kapasitor. Ini kita langsungkan, ini kapasitornya. Kapasitor ini di sini ada label, setiap kapasitor ada label di badannya itu. Jadi yang 4 mF ini, 4 mF ini untuk pengering, 10 mF untuk pencuci. Jadi 10 mF warnanya yellow, yang untuk pengering warnanya itu grey brown, coklat sama abu-abu. Kalau ini kuning yang untuk pencuci. Nah ini coklat sama abu-abu ini untuk pengering, yang kuning ini untuk pencuci. Jadi setiap merek mesin cuci beda warna, lihat di labelnya. Ini kita potong dulu, nanti sambungkan kembali. Ingat nanti disambungkan kembali, karena ini kita mencari masalah mati totalnya di mana. Kita potong sudah, kemudian kita juga potong ya, kabel pencuci. Jangan lupa kalau yang pemula, jangan lupa apa yang dipotong tadi disambung kembali. Kita di sini potong kabel pencucinya, berarti satu-satu ya. Kabel pencuci dulu, ini kabel pencuci. Nah kabel pencuci ini kita potong, nanti disambungkan kembali. Sudah, ini kita cek secara langsung ya. Ini kita cek secara langsung, caranya seperti ini. Jadi dari 3 kabel mesin cuci ini dari 3 kabel dinamo ini, ada 1 kabel yang ke arus listrik, ada 2 kabel yang ke kapasitor tadi, kuning ini. Jadi karena ini warnanya sudah sama, berarti kita beranggapan bahwa inilah warna yang ke kapasitor, kuning. Nah di mesin cuci merek lain ada warna yang berbeda-beda. Jadi kita harus, kalau dia masih bawaan kapasitornya, masih bawaan dinamo mesin cucinya, itu warnanya sama itu. Kalau merah, kuning. Jadi kita tahu yang mana ke arus listrik ya. Jadi yang satu ini ke arus listrik. Jadi caranya seperti ini. Ini kita yang ke, jadi sudah kita temukan dari yang mana ke arus listrik, kita sambungkan langsung ke salah satu, misalnya ke biru atau ke coklat, ini bebas ya. Nah ini misalnya ke coklat lah, kita sambungkan ke coklat dulu sementara. Ini kita memastikan dinamonya hidup enggak gitu, walaupun dites pakai tang ampere dia sudah hidup. Oke, jadi ini kita kapasitor yang untuk ini kita coba yang mesin pencuci aja ya, pengeringnya nanti bisa disesuaikan saja. Ini juga sama artinya mengecek secara langsung dinamonya. Nah ini kapasitor tadi udah kita kupas, kemudian ini dari dinamo kita kupas lagi. Kita sekarang mencari mati totalnya ini di mana masalahnya. Nah ini kita hubungkan, oke. Kemudian yang satunya ini lagi kita hubungkan, oke. Jadi kalau ragu jangan dilakukan. Ini kalau misalnya
untuk pemula setiap penyambungan tolong dilakban saja biar aman, karena saya sudah terbiasa. Yang bagi pemula mungkin kadang lupa, jangan dibiasakan melakukan pengetesan seperti ini kalau tidak ada yang memandu, atau kalau lebih aman dia dilakban, di isolasi. Oke, ini yang ini tadi yang dari kapasitor ke dinamo ini sambung ke biru, ke salah satu warna biru ini. Oke, jadi begini cara penyambungannya. Nah, ini sama dengan ngetes langsung dinamo, jadi tidak menggunakan timer yang diputar dari atas. Ini kita cokkan langsung hidup, kita lihat ya. Nah, itu hidupnya mesinnya, tapi satu putaran saja karena kita gandengkan dia ke satu putaran sekiri saja. Oke, kita matikan. Berarti kan dinamonya bagus semua. Nah, jadi masalahnya di mana? Nanti habis ini kita bongkar yang di atas. Ini kita sambung dulu kembali biar nggak lupa. Oke, kita sambungkan saja kembali. Nah, ini kita sambungkan kembali yang kabel ini. Pengeringnya tidak usah dites dulu lah, karena terlalu lama. Ini tadi kabel yang kuning-kuning tadi yang kita putus, kita sambung lagi. Kapasitor tadi kita sambungkan lagi. Jadi ingat, setiap mesin cuci setiap beda merek mesin cuci itu beda warna kabel ya, beda warna kabel. Oke, nah kita sambungkan dulu kembali. Kita sambungkan kapasitor. Nah, ini kapasitornya sudah kita sambungkan, saya sambungkan. Nah, kemudian tadi ini kabel dinamonya kita sambungkan kembali. Kabel dinamonya tadi yang tadi kita harus tahu tanda itu tadi yang dimana kita putus, jangan sampai salah sambung. Kalau warnanya sama itu lebih mudah, tapi kalau sempat warnanya sudah pernah diganti dinamo, berarti warna kabel itu sudah berbeda. Ini kalau masih bawaan dia masih sama nih. Nah, ini sambungan kembali nih ya. Tadi video saya potong, ini sudah disambungkan kembali. Kemudian kabel arusnya lagi kita sambungkan yang biru ini tadi ya, yang biru ini kita sambungkan. Jadi tidak usah bingung dengan banyaknya tumpukan kabel seperti ini, cari saja poin-poin yang pentingnya, yang lain jangan di kotak-katik. Ini kita sambungkan. Nah, kemudian yang coklatnya tadi kita cari, yang coklat ini, yang coklatnya yang tadi kita putus, kita sambungkan kembali ke arus listriknya tadi yang kita potong. Jadi sini kita sudah tahu dinamo itu masih bagus. Jadi tang ampere tidak keliru dalam mengecek. Tapi untuk memastikan kita cek langsung tadi, berarti dinamonya hidup. Jadi di sini masalahnya apa sebenarnya? Kabelnya masih bagus semua. Nah, kemudian sekringnya ini tadi pun tidak usah dulu lah, nanti kita rapikan lagi. Sekarang kita cek dulu di bagian atas ini kabel ada yang bermasalah. Nah, kita akan lihat di sini. Sebenarnya ini tidak ada yang putus, tapi coba kita, tidak ada yang putus. Kita periksa di sini, kita harus bongkar dulu semua ini ya.
matikan ya. Bongkar dulu. Bagusnya dia. Jadi ini kita ganti dulu semua lakbannya, ini kita ganti. Ada yang putus di tengah. Bagusnya nih. Oke pemirsa, jadi masalahnya adalah di bagian kabel yang warna merah ini. Jadi yang harus kita cek kalau kasus seperti ini, yang harus kita cek itu adalah sambungan kabelnya ini, sambungan kabelnya. Jadi dia ini tadi disambung ke sini tapi tidak dikupas. Nah ini pun begitu juga. Jadi untuk pengering, jadi yang merah ini untuk kabel yang pengering ini warna merah. Ini kita sambungkan kembali. Sambungkan. Wah, kabelnya murah putus rupanya. Perhatikan pemirsa, disambung dengan kabel seperti ini tapi dia murah putus. Nah, dia rapuh. Jadi masalahnya di sini. Nah, putus, tidak bisa dikupas lagi. Kita coba pakai kabel baru. Jadi disambungkan langsung pun tidak masalah, cuman terlalu pendek ini. Berarti di sini permasalahannya adalah pada jalur kabel ada yang putus. Ini kita sambungkan kembali. Ini dari api langsung ini, dari jok listrik yang warna merah. Jadi kita harus tahu juga warna-warna kabel yang terhubung kemana dia, warna ini terhubung kemana. Jadi biasanya untuk yang ke arus listrik itu warna merah, biru, coklat. Ini baru pengeringnya saja yang kita cek, ini hanya baru pengeringnya saja dulu. Nanti kita cek pencucinya. Nah, kita sambungkan. Jadi kita coba tes. Belum. Jadi ini kabel pengeringnya ini kita periksa yang ke arus listriknya, jangan yang ke kapasitor. Kalau yang hijau ini kan kabel pengering ada dua, ada yang ke kapasitor, ada ke arus listrik. Nah ini kita sambung. Ini tadi dia warna merah, nanti dia jatuhnya ke sini yang warna merah, kumpulan warna merah ini. Terus ini kan warna merah ini kan tadi pakai sekring, ini langsung ke arus listrik. Sekarang kita coba tes, kita putar. Memang ini pengeringnya, kita putar, kemudian kita cokkan ini kabel coknya. Perhatikan, nah dia udah berputar. Oke, tapi pencuci belum. Saya matikan ini,
Kita coba pencucinya. Nah, pencucinya belum. Jadi kita cabut pelocoknya. Ini sudah selesai. Sekarang tinggal pencucinya. Kita lihat kabel merah juga. Pokoknya kabel arus lah. Di sini ketepatan dia berwarna merah, di merek lain dia warnanya beda-beda. Kita cari dia kabel arus. Kalau dia timer yang 3-5 kabel, ini 5 sama-sama pengering. Kalau masih bawaan itu warnanya sama-sama warna pengering. Jadi tadi warna merah, ini masih bawaan ya timernya, kalau belum pernah diganti dia sama. Jadi kita ambil warna merah. Ini dia motor permasalahannya tadi, disambung dengan kabel biru yang sudah lapuk, yang sudah kropos. Nah, ini kita potong saja. Ini kita potong, kita buka, kita lihat ya sambungannya. Perhatikan tadi di part saat pengering tadi, nah putus dia putus seperti ini. Inilah permasalahannya. Nah, makanya dia tidak bisa terhubung, apinya tidak ada. Ini kalau ditarik ini, coba buka dulu biar bisa kita lihat. Masa nyambungnya gini, nah lapuk ya, udah keropos. Oke, jadi permasalahan situ. Ini kasus baru juga bagi saya, karena jarang-jarang ada permasalahan seperti ini. Nah, biasanya dia digigit tikus. Ini kabel lapuk ini sangat sulit mendeteksinya. Semua harus dicek satu-satu kalau sudah masalah kabel. Nah, kalau sudah kita sambung gini, kita tutup saja. Ini sudah pasti bagus. Dirapikan lagi, ini kita tutup. Nah, seperti ini. Ini posisi diputar masih bunyi. Ini kita colokkan, ini sudah pasti bagus, permasalahan sudah dapat. Nah, ini putar, mesin cucinya sudah normal kembali ya. Nah, kita rapikan dulu, kita pasang kembali sekringnya tadi. Berarti sekring ini tidak ada bermasalah. Ini kita pasang kembali, karena sekring ini termasuk pengamannya. Kalau ada koslet dia bisa putus di sekring. Kalau ada lonjakan arus yang tiba-tiba naik, dia putus di sekring. Jadi tidak mempengaruhi, jadi dia melindungi dinamo mesin cucinya. Oke, kita sambungkan kembali sekringnya. Nah, seperti ini ya. Di tempat, nanti kita tes lagi apakah dia berfungsi. Apakah sekringnya putus? Kalau putus ya harus kita ganti lagi sekringnya. Ternyata masalahnya di atas kabel, sambungan kabel ada yang
keropos, udah lapuk. Oke, kita coba cokkan. Nah, sekeringnya ternyata masih bagus. Jadi yang rusak hanya penyambungan kabelnya. Oke, kita rapikan saja. Ini memang agak lama ya, karena dia di sini normal. Dia kalau ini ada mode hijab. Nah, itu penjelasannya di lain kali, karena di sini kita hanya membahas mati total. Ini kita rapikan, cabut dulu. Ini kita rapikan lagi. Ini kita rapikan lagi kabelnya. Jangan sampai dia berserak-serak nanti digigit tikus. Jadi yang tumpukan sambungan ini dia digabungkan saja. Oke, seperti ini. Kita boleh lakban dulu sekali. Ini cara merapikannya ya, kita boleh lakban dulu sekali. Lalu kita masukkan ke bungkusan seperti ini. Nah, ini juga dilakban. Sesuai dengan bawaannya tadi lah. Kita lakban. Lalu kita bungkus kembali ininya. Jadi yang membingungkan ini kalau yang bagi pemula, bagi yang orang yang awam, dia biasanya warna kabelnya berbeda-beda. Tapi kalau mesin cuci yang diperbaiki sama seperti yang di video yang saya buat ini, maka sangat mudah untuk memahaminya. Oke, di sini kita lakukan saja. Putus. Oke, kapasitornya ini ada tempatnya sebenarnya ya. Ini dia termasuk ini tanam, jadi dicabut lagi ini. Pokoknya dia jangan sampai terkena dengan pengeringnya, jangan sampai mengganggu putaran pengeringnya. Kita coba pengeringnya dulu. Oke, udah bagus. Dan kita tutup. Oke pemirsa, sampai sini dulu video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.